masalah menika wedi kualat kula soalé teng mriki panjenengan niku nggih namung imtisalan li amri dipun kengken ditelepon nggih diparani kalih Wan Fakih nggih dipun telepon kalih Wan Hasan. Lah kula mireng sedaya para santri alumni Lirboyo Jawa Tengah khususipun wonten sing teng Himasal utawi wonten sing teng nggone Lim niku nggih semanten ugi ditelponi kabeh, diparani kabeh kalih Wan Fakih. Sedaya dipun telepon. Menawi namung malaikat Israil mawon sing boten dipun telepon kalih Wan Hasan. Terus estu para rawuh niatan kula namung imtisalan li amri ngoten nggih mawon derek napa sing dipun aturaken kalih Wan Hasan. Terus kula mboten badhe matur masalah Wan Hasan, tapi sing pertama ingkang badhe kula aturaken ngemutaken dhateng para santri-santri, para alumni ingkang sampun wancinipun imah-imah, tapi kok tesih dereng nglampahi imah-imah niki waspadalah. Keranten napa para rawuh nggih wonten pepatah niku dawuh bahwa makalah menurut cerita konon Dajjal niku teng akhir zaman niku mandap niku juga dalam keadaan jomblo. Jangan sampai mantasyabbaha bihi. Niku sing pertama. Sing nomor kalih Kanjeng Nabi niku lek ndhawuhi tiyang sing boten rabi, sing boten nikah. Niku dipun sebut sebagai miskin. Anggone Qurratu Uyun niku wonten. Anggone Qurratu Lijan nggih wonten. Wan Fakih pun khatam mulak-walik niku. Qurratu Lijan kali Qurratu Uyun. Niku dipun dawuhaken miskinun sampai ping 3. Jadi miskin. Miskin dalam artian kasihan, melas. Sinten ya Rasulullah? Rajulun laisat lahu zaujah. Ana wong lanang kok mboten purun rabi, mboten gadah gandengan. Nah terus setunggal sahabat niku dawuh matur ngeten, wa in kana ghaniyan ya Rasulullah. Walaupun toh wong lanang niku wau sugih. Dijawab kalih Kanjeng Nabi, "Na'am wa in kana ghaniyan." Iya, walaupun toh sugih niku tetep minal masakin. Lah Kanjeng Nabi ugi dawuh miskinatun. Ya wong wedok lek mboten rabi-rabi niku nggih dipun sebut miskinah. Sampai ping 3 dawuhipun Kanjeng Nabi. Setunggal sahabat matur datang Kanjeng Nabi, wa ikanat ghaniyatan ya Rasulullah. Walaupun toh sugih yang istri menika ya Rasulullah, na'am wa ikanat ghaniyah. Iya, walaupun toh sugih tetep niku minal masakin, termasuk golongane piyantun istri ingkang miskin. Nah, napa sing kula aturaken para rencang-rencang alumni sing dereng nikah kebangetan tidak ingin rabi, kebangetan. Wan Fakih kali Sayyidah Khadijah menika berawal dari miskinun dan miskinah menjadi satu. Dalam rumus matematika, ketika negatif bertemu dengan negatif, itu yang muncul adalah positif. Kita doakan muga-muga dalam waktu dekat positif. Amin. Dan wau Pak Hamid selaku mustahikipun positif sampai 10 kali. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau sudah miskinun miskinah dijadikan satu, negatif dan negatif dijadikan satu, kemudian munculnya adalah positif, maka dawuhipun Kanjeng Nabi, kalau ada seorang laki-laki, dia termasuk wong wedok secara am, tidak mau menikah makhafatan lil ilah, karena takut tidak mendapatkan bagian rizki dari Allah,
bahwa laisa minna. Dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang seperti itu bukan termasuk golonganku. Mila sekali lagi waspadalah para alumni sing dereng-dereng rapi, mestine dengan ilmu yang didapat, mestine dengan barokah yang didapat, kullu syai'in bersyarafa bima umil, sedaya perkara sing wonten tenggone donya niki kan saged mulya krana enek perkara sing nempel. Nah, kalau sudah mendapatkan ilmu, sampun mendapatkan barokah saking para masyayikh, mestinya ya cepat laku lek dibandingkan dengan dia sebelum di pondok pesantren. Nah, kalau mboten laku-laku para rawuh, saya punya satu resep bagaimana agar segera laku gampang. Bali orang pondok maneh wae. Bu menawa barokah kurang akeh. Niki sing pertama kagem para jomblo-jomblo fi sabilillah. Sing nomor kalih badhe matur dhateng temanten kekalih. Wan Fakih kalih Sayyidah Khadijah. Dados wonten tenggone pernikahan niku dipun dawuhaken wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatul liqaumin yatafakkarun. Wonten tenggone ayat menika para rawuh niku diawali dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Ayat niku lek dipun artosaken niku al-alamah ila syai'in mahsusin utawa al-amarah ila syai'in ma'qulin. Dados ayat niku artosipun adalah alamat dan amarah. Jadi pertanda atau alamat. Para mufassirin mengatakan bahwa itu adalah ayat karena dengan adanya ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa mendekatkan diri menuju pada alamat yang tepat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipun dawuhaken min ayati, termasuk daripada ayat-ayatnya Allah. Di pernikahan menika. Pernikahan menika termasuk bagian daripada ayat-ayatipun Allah. Pramila kula matur dhateng temanten kekalih, jadikanlah pernikahan ini menjadi satu ayat, menjadi satu alamat, menjadi satu amarah yang mengantarkan kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang kalian lakukan ini memiliki poin-poin hasanah. Fi kulli ladzatin wa syahwatin fil nikahi hasanah. Segala sesuatu yang ada di dalam pernikahan, ladzahnya, syahwatnya, di dalamnya itu pasti ada hasanah, pasti ada kebagusan. Makanya dipun dawuhaken kali Kanjeng Nabi, man la'aba zaujatahu kataballahu lahu 20 hasanah wa ma'a anhu 20 sayyi'ah. La'aba yang artinya itu dolenan karo bojone. Niki lho. Kali Kanjeng Nabi ini disebutkan di dalamnya itu ada 20 kebagusan. Dan 20 dosa itu akan dilebur oleh Allah. Jadi dolenan. Katakanlah jamil ngoten niku tok. Niat mula'abah, niat dolanan karo
bojone ngoten niku isrina hasanah saja. Nah ngeten iki monggo dipuntangleti sareng-sareng. Kira-kira Wan Fakih niki pengen dicatat 20 kebagusan saking Allah napa mboten? Kira-kira Wan Fakih utawa Sayyidah Khadijah niki pengen dipun lebur 20 dosa napa mboten? Sak jawilan 20. Mestine menungso niku ngakoni lek dosane niku akeh. Kami ngoten nggih. Jadi kalau cuman sak jawilan niku hanya mengakui dosanya hanya 20. Jadi semakin banyak menjawil, semakin banyak dolenan kalau bojo apa, insya Allah 20 kebagusan ditulis dan 20 kejelekan dihapus oleh Allah. Nah, monggo saat ini dipun saksiaken estu pengen pikantuk kebagusan napa mboten, estu pengen dihapus dosane napa mboten. Lan Fakih pengen napa mboten? Pengen napa? Syarifah pengen napa mboten? Pengen napa? Coba dijawil agar dicatat oleh Allah 20 kebagusan. Jawile kanthi dolanan. Dijawabkan tadi oleh Gus Ibrahim Hafid tadi panjenengan anak jalanan. Mestinya lihai dalam masalah perjawilan. Ada yang menjadi mantan jawilannya Wan Fakih di sini. Kalau masih belum berani menjawil sang istri berarti masih belum bisa move on. Tadi sudah menjawil atau belum? Monggo kita tunggu saat alis baru sampai ada ma'aba zaujatan. Jadi betul. Alhamdulillah. Terus di dalam nikah niku kan wonten nun, wonten napa? Kaf nggih, wonten alif, wonten ha. Yang pertama niku nun niku ya artosipun nikmat. Yang pertama niku nun artosipun nikmat dan ini memang kenikmatan yang diidam-idamkan oleh Wan Fakih pada khususnya. Dan alhamdulillah saat ini sudah tercapai. Kemudian yang kedua, kaf ini artosipun karomah. Karomah itu adalah kemuliaan. Terus para rawuh wong Jawa niku biasane pun lek dipun tangleti kalih tiyang. Sampun putra pinten yu putra kula 6 alhamdulillah ingkang 3 sampun imah-imah. Terus imah-imah ini saking karomah. Yang artinya adalah karomah. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh kedua mempelai ini dengan sendirinya ini nanti akan menjadi mulia. Perkara sing sepele niki iso dadi mulia. Bercanda dengan istri niku bisa menjadi satu kemuliaan. Subhanallah. Itulah hebatnya pernikahan. Kalau sesuatu tersebut dilakukan di luar nikah yang hukumnya adalah haram, tapi ketika dilakukan setelah pernikahan hukumnya menjadi ibadah. Jadi 180 derajat itu terbalik. Pertama haram berubah menjadi halal, bahkan menjadi ibadah. Sampai yang itu lek sak durunge nikah ketika masih gendaan. Kemudian bulan-bulanan dengan gendaan kalian. Haram. Nggak boleh. Bukan mahram kemudian tulang-tulangan. Lain halnya kalau perkara tersebut dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dawuhipun Kanjeng Nabi,
afdalu shadaqatin luqmatun yadhuha rajulun fi fammi zawjatihi. Dados sedekah sing paling utama, sing paling mulya niki adalah satu suapan saja yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Satu suapan sedekah yang utama, apalagi sampai berkali-kali sedekah. Monggo apa didulane karo Gus Bram. Kok sawangane Gus Bram mendekat dari sebelah sana. Ini berarti sudah ngefek malam hari ini, magnetnya sudah ditarik oleh Gus Bram. Semangat 45 Gus Bram. Kita saksikan untuk dulang-dulangan. Sudah dulang-dulangan atau belum? Luqmatun yad'uha rajulun fi fammi zawjatihi. Jadi sapulungan yang didulangkan. Napa bahasane didulangkan? Disuapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Semakin besar suapannya, semakin besar sedekah yang akan dia dapatkan pahalanya. Monggo kita mulai dari sekarang. Kita hitung bersama-sama dengan hitungan 1 sampai 10. Sudah dipegang, Wan? Alhamdulillah. 1, 2, 10. Alhamdulillah. Belum apa kata Gus Ahmad? Oh, belum suap-suapan. Ini kelihatannya Gus Ahmad mau balas dendam. Kalau ingin tahu semakin besar suapan dan semakin besar makanan yang diberikan, lebih-lebih kata Gus Ahmad, kalau suap-suapan maka akan mendapatkan pahala yang sinergi. Di sini ada teori kausalitas pahala di antara dua mempelai, dan lebih afdolnya akan balas dendamnya Gus Ahmad ini bisa tercapai. Saya mohonkan Gus Ahmad untuk mengiriskan buah yang besar diberikan kepada kedua mempelai. Si Godi Cak Ahmad. Jeruk ora usah dioncek. Loro, 2, alhamdulillah. Gus Ahmad memberikan 2 pisang kepada 2 mempelai. Yang satu diberikan kepada Sayyidah Khadijah. Jangan lupa untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Saya khawatir nanti doanya Allahumma jannibna. Kita mulai sampai hitungan 100. Posisi pisang mohon diletakkan pada posisi yang pas sesuai di mana pisang itu berada. Musibah ketika menaruh pisang bukan pada tempatnya. 1, 2, sampai 100 semuanya. 1, 2, 50, 99, 99 setengah, 100. Alhamdulillah. Dibalas. Mohon pisangnya disembunyikan lagi. Dilanjutkan untuk nanti malam. Lanjut ya. Ingkang kaping kalih, ingkang kaping 3. Di dalam nikah itu ada alif. Alif itu artinya adalah
ulfah. Manifestasi daripada ulfah itu adalah mawaddah warahmah. Gambaran daripada mawaddah warahmah. Di mana di dalam Al-Qur'an dipundhawuhaken wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan itu adalah satu given, yaitu satu pemberian dari Allah yang mana setiap manusia memiliki mawaddah warahmah. Pengantin berdua ini sudah mendapatkan mawaddah warahmah. Karena kenapa di situ kan memakai fi'il madhi, jadi ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kemudian sebelumnya itu ada kata-kata, ada kalimat litas kunu agar kalian semuanya itu mendapatkan ketenangan sakinah. Ini menjadi pertanda para rawuh bahwa mawaddah dan rahmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua mempelai ini menjadi satu modal utama. Satu modal utama untuk menuju kepada pernikahan yang sakinah. Maka dari itu kepada pengantin berdua, walaupun toh yang namanya pernikahan itu pasti ada bumbu-bumbunya, kadang manis, kadang sedap, kadang pahit, kadang pedas, macam-macam. Tapi jangan sekali-kali mudah terprovokasi dengan godaan-godaan tersebut. Artinya tetap menuju kepada pernikahan yang sakinah. Masya Allah, Kanjeng Nabi niku para rawuh, garwanipun Kanjeng Nabi ingkang paring asma Siti Aisyah. Siti Aisyah niku nate pada suatu hari melihat di dapur niku tidak ada makanan sama sekali. Ketika akan memasak tidak ada makanan sama sekali. Siti Aisyah pada waktu itu mulai nangis, ya Allah, kula badhe masakaken Kanjeng Nabi, tapi di dapur niku mboten wonten apa-apa. Kanjeng Nabi mertos. Karena Kanjeng Nabi itu laki-laki sejati, tahu bagaimana perasaan perempuan, bagaimana hati perempuan. Ilmu fakih juga harus tahu bagaimana perasaan perempuan, perasaan istri, kudu ngerti pancing jaluk kei, wancine nopo kei, nyuwun nopo kei. Tapi mau dawuhipun Gus Bram, lek gawe yo hati-hati, lek ngekei yo hati-hati dalam kondisi yang steril dan netral. Tadi dipundhawuhaken beliau ini adalah anak jalanan. Saya khawatir nanti bikinnya itu di tengah jalan. Kan tadi katanya anak jalanan ya. Tapi pas gawe ini pas jalan-jalan, apakah nanti jadinya itu trotoar? Lanjut datang kisah itu Kanjeng Nabi kali Siti Aisyah. Kanjeng Nabi mertos. Siti Aisyah sedih karena tidak ada apa-apa di dapur. Akhirnya Kanjeng Nabi ini paling dawuh kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini shaim, aku poso, jadi gak usah masak, karena aku poso. Luar biasa. Nah pada suatu ketika Siti Aisyah menemukan di rumahnya itu banyak sekali makanan, ada makanan di rumahnya. Kemudian Siti Aisyah mau masak, batin Siti Aisyah, waduh, pakai pakanan tapi Kanjeng Nabi poso. Kanjeng Nabi ngertos apa yang dirasakan oleh Sayyidah Aisyah. Akhirnya Kanjeng Nabi paling dawuh kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, inni muftir, saya ini sedang tidak berpuasa, maka masalah. Jadi alhamdulillah Wan Fakih tadi sudah diceritakan, beliau ini adalah laki-laki sejati seperti kesaksian dari mustahidnya, sehingga
saya yakin beliau ini bukan termasuk golongan daripada buaya darat. Laki-laki sejati. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulfah di dalamnya ada mawaddah warahmah. Semua yang dilakukan itu dengan dasar mawaddah warahmah untuk menuju kepada sakinah. Para rawuh, yang namanya mawaddah warahmah itu kan adalah suatu hal yang bersifat hati, ya. Suatu hal yang bersifat hati. Dan perkara yang bersifat ruhaniyah, qalbiyah itu ghairu muhaddatsah. Tidak bisa ditahdid, tidak bisa didefinisikan. Wonten setunggalipun dawuhipun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idza sabata al-aslu fil qalbi akhbarul lisanu bil hali wal maqal. Nah, ketika ada satu kekuatan yang ada di dalam hati, maka lisan, kemudian tangan, tingkah laku kita itu akan mengabarkan apa yang ada di dalam hati. Nah, ketika ulfah mawaddah warahmah di situ sudah ada di kedua mempelai, maka kita harus menyaksikan bersama mawaddah rahmah yang ada di kedua mempelai ini berwujud apa. Di situ sampai Rasulullah memberikan contoh. Idza ra'a rajulun imra'atan, atau dalam satu riwayat dikatakan idza ra'a rajulun zaujatan nazarallahu lahuma binadri rahmatin. Ketika seorang suami itu memandang wajah sang istri dengan pandangan penuh kasih sayang, lebih-lebih pandangan yang bermuatan sarangi, maka Allah akan melihat kedua mempelai tersebut dengan pandangan rahmah. Kita saksikan bersama dengan mengisyaratkan sarane, apakah beliau berdua, pengantin berdua ini berani untuk menampakkan mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Maka Allah akan melihatnya dengan rahmah, Allah akan melihatnya dengan kasih sayang. Kita tanya bersama-sama, apakah kedua mempelai ingin mendapatkan rahmatnya Allah atau tidak? Pasti ingin. Maka kita saksikan kedua mempelai untuk saling memandang antara satu dan yang lain dengan mengisyaratkan tangan sarangnya. Monggo saya persilahkan 1, 2, dan 3. Sarangnya mana? Alhamdulillah. Loh, itu kalau dilanjutkan wa idza aqadha yada fa kharajat dhunubuhuma min baini asabi'ihima. Maka ketika dilanjutkan dengan berpegangan tangan, diremas-remas, dan mula'akah tidak apa-apa, maka semua dosa-dosanya itu akan keluar dari ujung jari-jarinya. Yang pasti beliau berdua ingin semua dosa-dosanya itu hilang. Kita saksikan, ayo pengantin berdua untuk saling berpegangan tangan, mana apa bahasa Indonesianya ini, berpegangan tangan agar semua dosa-dosanya ini keluar dari ujung jari-jari kalian berdua. Semoga dengan begitu malam hari ini dosa itu hilang gitu loh. Monggo saya persilahkan. Kita alhamdulillah. Tepuk tangan untuk pengantin berdua. Yang terakhir, kalau rawuh kelihatannya pengantin berdua ini sudah bosan dengan kita, sudah akan masuk pada babak berikutnya.
Di dalam nikah itu ada hak yang artinya adalah himayah atau harasah atau irasah, yaitu penjagaan. Di sini dipun dawuhaken hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi mereka perempuan ini adalah libas bagi kalian, dan kalian ini juga libas bagi mereka. Tentunya ada satu sinergi untuk saling menutupi antara kedua mempelai, agar keduanya ini bisa terjaga, agar keduanya ini betul-betul mendapatkan himayah. Ibarat pakaian dengan tubuhnya, ketika ada pakaian yang lubang, tentu kita akan merasa malu. Ketika ada pakaian yang sobek, tentu kita akan malu. Kita pasti akan memakai pakaian yang pantas untuk diri kita. Demikian juga dalam berumah tangga. Ketika pasangan kita ada sesuatu yang tidak patut, maka malu rasanya. Dan ketika ada pakaian lubang yang kita pakai, kita pasti akan menutupinya. Ketika ada suatu hal yang tidak patut yang dilakukan oleh pasangan kita, maka sudah sewajarnya kita menutupi, memperbaiki. Pakaian sobek dijahit. Ketika ada pasangan yang kurang baik tingkah lakunya, pasti kita pun juga akan merasa malu, dan kemudian kita pasti akan memperbaiki. Hubungan sinergi, saling menjaga antara suami dan istri ini menjadi satu keharusan. Maka dari itu ketika orang tersebut melakukan satu pernikahan lillahi ta'ala, maka yang ada adalah wufiya wa wufiya. Idza tazawwaja rajulun lillah, maka wufiya wa wufiya, maka akan dicukupi oleh Allah dan akan dijaga oleh Allah. Wan fakih sebelum menikah dan setelah menikah itu pasti beda. Pasti beda. Dan para teman-temannya nggak usah kaget dengan perbedaan yang terjadi, karena itu adalah suatu hal yang manusiawi. Dulu sebelum menikah, mohon maaf kalau membocorkan, dulu sebelum menikah mungkin mandi hanya hari Jumat saja. Tapi sekarang sudah menikah, ada yang mengingatkan, Mas, ambumu apa? Adus, sehingga terjaga keharumannya. Dulu sebelum menikah, tangin bangkong. Setelah menikah, apa? Lebih parah. Setelah menikah ada yang membangunkan. Dulu sebelum menikah ketika malam hari tidak pernah bangun, tapi ketika setelah menikah bangun. Malam hari bangun. Jadi tidak usah kaget dengan perbedaan yang ada. Dan ini pengantin tadi sudah pamit, kesesal. Saya kesusu, saya mau pindah lokasi. Maka dari itu kita sudahi saja, karena teman-teman berdua sampun kesusu. Semoga sakinah mawaddah warahmah wal barokah, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji